ketimpangan ekonomi adalah kenyataan yang tidak dapat diabaikan. Di ruang kelas ini, diskusi sederhana menjadi awal dari kesadaran yang lebih besar. Sebuah perjalanan memahami ketidakseimbangan yang mempengaruhi kehidupan kita semua. Terdapat 4 provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan ekonomi sosial. Presiden Joko Widodo mengaku gagal menyelesaikan kesenjangan sosial. Fit, kamu nggak belajar? Dari tadi scroll sosial media mulu. Hah? Ngapain belajar? Kan masih pertemuan pertama. Loh, kamu nggak tahu, sekarang kan pertemuannya Pak Alwan. Pak Alwan kan pernah bilang kalau pertemuan pertama itu mesti dikasih kuis tanya jawab. Nanti kamu kalau ditunjuk nggak bisa jawab gimana? Aduh Ti, santai aja. Lagian nanti kalau misalnya ditanya kan jawabannya bisa dinalar. Udah deh, masih pertemuan pertama kok. Iya deh, terserah kamu. Ya, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan membahas terkait ketimpangan perekonomian di Indonesia. Apa pengertian dari ketimpangan perekonomian di Indonesia? Ya, silakan. Baik Pak, menurut saya ketimpangan ekonomi dalam ekonomi makro itu merupakan perbedaan distribusi pendapatan dan juga kekayaan baik antar individu maupun antar suatu wilayah, yang dimana hal ini itu dapat mencerminkan ketidakseimbangan akses sumber daya yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan juga kesejahteraan masyarakat, Pak. Oke, selanjutnya. Lantas, bagaimana peran dari pemerintah untuk menghadapi ketimpangan perekonomian di Indonesia? Permisi Pak, izin menjawab. Menurut saya kebijakan pemerintah itu sangat penting, seperti adanya pajak progresif yang dimana pajak tersebut itu memiliki peraturan bahwa orang kaya harus membayar pajak yang lebih tinggi, sehingga pendapatan dari pajak tersebut digunakan untuk mendanai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan kualitas pendidikan ataupun kesehatan untuk menyongsong sumber daya manusia untuk yang lebih baik lagi. Dan juga pelatihan juga sangat penting untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia untuk bersaing di kancah internasional. Lalu, adanya kebijakan pada pengurangan pasar monopoli atau penghindaran pasar monopoli juga dapat membantu ketimpangan perekonomian yang ada di Indonesia, sehingga perekonomian menjadi lebih adil. Terima kasih. Loh, katanya kamu nggak belajar. Giliran ditanya lancar banget jawabnya. Kan bisa dinalar, Ti. Oleh karena itu, setiap kebijakan dari pemerintah harus solutif dan dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Sampai di sini, ada yang ditanyakan? Permisi Pak, menurut saya arah pembangunan saat ini yang sedang dilaksanakan sangatlah tidak tepat sasaran. Contohnya yang berada di luar Jawa. Masalah terbesarnya yaitu pada fasilitas kesehatan dan kekurangan gizi. Sedangkan pemerintah hanya berfokus kepada pembangunan infrastruktur ribuan kilometer jalan. Yang hal itu dinikmati oleh segelintir orang saja Pak. Seperti itu. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Karena saya melihat ketimpangan sebagai prioritas Pak, di mana pemerintah seharusnya memperhatikan akses kesehatan dan perbaikan gizi daripada membangun infrastruktur seperti jalan. Meskipun akses jalan tentu, tanpa adanya akses kesehatan, hal tersebut akan memperlambat pertumbuhan ekonomi pada masyarakat. Dan selanjutnya, pemerintah seharusnya memperhatikan program yang dapat menjangkau kebutuhan dasar masyarakat daripada berfokus pada infrastruktur seperti pembangunan jalan tol tersebut, yang hal tersebut dapat dinikmati oleh segelintir orang saja. Seperti itu Pak. Jadi, menurut kamu kalau dana pembangunan itu kita alirkan ke bahan makanan dan obat-obatan, maka masalah di luar Jawa akan selesai? Sepertinya itu yang mereka butuhkan Pak. Oke, siapa yang setuju dengan pendapatnya Robi? Izin Pak, dari yang saya dengar dari saudara-saudara saya yang pernah tinggal di luar Jawa, mereka mengatakan itu kalau tinggal di Jawa itu lebih enak daripada di luar Jawa. Karena ternyata daerah-daerah di luar Jawa itu masih banyak yang terisolasi dan juga aksesnya itu sulit. Dan ada juga daerah itu yang aksesnya hanya bisa melalui perahu-perahu kayu kecil.
Nah, sehingga penduduk di sana itu ketika akan menerima bantuan itu mengalami kesulitan. Makanya menurut saya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut itu sudah tepat, karena ketika masih ada daerah-daerah yang aksesnya itu sulit, maka permasalahan-permasalahan ekonomi seperti ketimpangan tadi itu akan terus ada nantinya. Terima kasih. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan di negara kita. Apabila bahan makanan, obat-obatan sudah tersedia, namun aksesnya tidak ada, maka hal itu akan susah tercapai. Ini semua soal mindset. Seperti di ibu kota, apabila mereka sudah memiliki sebuah transportasi, namun yang dilakukan adalah pembangunan jalan. Nah, sehingga hal ini akan sangat sulit dibandingkan apabila dikomparisasi dengan di luar Jawa. Sehingga hal ini juga akan menjadi permasalahan apabila di luar Jawa tidak dibangun jalan. Nah, kenapa demikian? Apabila di luar Jawa itu akan mengakses sebuah perekonomian, tidak ada jalannya, maka akan susah untuk membangun peradaban dari segi perekonomian, sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi dari berbagai macam pihak supaya terciptanya kemajuan bangsa dan negara kita. Tidak, Kak, saya mohon maaf. Jangan minta maaf, justru itu yang kami butuhkan untuk demi kemajuan bangsa dan negara. Khususnya Anda sebagai mahasiswa harus memiliki sifat untuk mempunyai kritikan yang baik untuk kemajuan bangsa, seperti berpikir kritis dan mempunyai sifat idealis. Ketimpangan akses Menghambat kemajuan, saatnya kita bersama-sama memperjuangkan infrastruktur yang berkualitas untuk semua.